Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Hai, let's play with math. Oke, hari ini kita akan sama-sama belajar persamaan eksponen part kedua. Ya, di part kedua ini ada bentuk bagaimana kita menyelesaikan kalau misalnya persamaannya itu atau fungsi eksponennya itu pangkatnya itu adalah bentuknya sama-sama bentuk persamaan ya. Yang kedua, nanti kita akan sama-sama belajar persamaan eksponen yang dalam bentuk kuadrat gitu ya. Oke, langsung aja. Untuk yang nomor 1, sebelumnya nih dijelasin dulu. Untuk persamaan eksponen yang bentuk A pangkat fx sama dengan B pangkat fx, jadi nanti bentuk penyelesaiannya adalah si fx-nya atau si bentuk pangkatnya ini sama dengan 0 gitu ya. Nah, ini lihat di sini. Di sini kita pangkatnya ini sama-sama punya fx. Jadi nanti kalau misalnya yang pangkatnya itu sama-sama bentuknya fx, bentuknya persamaan, bentuknya fungsi yang seperti ini nih, jadi nanti penyelesaiannya pangkatnya itu sama dengan 0 gitu ya. Oke, langsung aja. Di sini ada nomor 1, 3 pangkat 2x dikurangi 6 sama dengan 5 pangkat 2x dikurangi 6. Nah, cek karena kita di sini punya pangkat yang sama, fungsi pangkat yang sama, maka penyelesaiannya langsung aja kita ambil pangkatnya. 2x dikurangi 6 sama dengan 0 ya. Sama dengan 0. Maka di sini kita cari nilai x-nya. Karena kita mau cari nilai x, maka si 6-nya pindah ke sebelah kanan. Jadinya positif 6. Kemudian x-nya sama dengan 6 per 2-nya pindah ke sebelah kanan. 6 dibagi 2, maka nilai x-nya sama dengan 3. Oke? Gampang ya? Bisa dipahami. Oke? X-nya sama dengan 3. Oh ya, jangan lupa ditulis. Maka himpunan penyelesaiannya sama dengan kurung kurawal 3 gitu. Oke. Selanjutnya, untuk nomor 2 di sini bentuk pangkatnya itu kan udah sama nih ya. Karena udah sama, kemudian ini ya boleh kita coret aja nih. Jadi nanti kita nulisnya x pangkat 2 dikurangi x dikurangi 12 sama dengan 0. Jadi kita mau cari nilai x ini dari bentuk kuadrat ini nih. Nah, untuk bentuk kuadrat, kalau ketemunya bentuk kuadrat, maka kita faktorkan. Cara memfaktorkannya gimana? Ingat, karena di sini kita punya bentuk kuadrat, maka kita siapin 2 tempat. Oke, sama dengan 0. Kuadrat kan, berarti x-nya ada 2 nih. Taruh x1 di sini, taruh x-nya di sini. Sekarang kita punya 12 sama negatif x kan ya. Kalau negatif x itu berarti sama aja negatif 1 ya. Berarti gini, berapa kalau dikali itu hasilnya negatif 12. Kalau dijumlah hasilnya negatif 1. Angka berapa kira-kira? Berapa yang bisa dikalikan 12? Yang bisa dikalikan 12 itu 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4, dan sebaliknya ya. Nah, di sini cek mana di antara 3 pasangan ini yang paling nyambung dengan negatif 1. Paling nyambung maksudnya kalau dijumlah atau dikurang bisa menghasilkan negatif 1. Mana yang paling mungkin? Yang paling mungkin adalah 3 dikali 4, maka tulis di sini 3 dan 4 ya. Kemudian gimana caranya supaya 3 sama 4 itu hasilnya negatif 1? Berarti siapa yang negatif, siapa yang positif? Maka yang positif itu si 3, yang negatif itu si 4. Kita cek positif 3 dikali negatif 4. 3 dikali ditambah negatif 4. Betul ya, 3 dikali negatif 4, negatif 12. 3 ditambah negatif 4, hasilnya negatif 1. Oke, kemudian baru deh kita cari nilai x-nya masing-masing. X ditambah 3 sama dengan 0, maka nilai x-nya adalah negatif 3. Atau ini x dikurangi 4 sama dengan 0, maka nilai x-nya sama dengan 4 gitu ya. Maka
himpunan penyelesaiannya adalah berapa yang kita dapat? Negatif 3,4 gitu. Bisa ya? Oke, selanjutnya yang nomor 3. Ini kita hapus dulu ya. Oke, selanjutnya nomor 3. Kita cek karena di sini yang sama adalah bentuk fungsinya atau bentuk pangkat, persamaan pangkatnya, maka langsung kita ambil nih persamaan si pangkatnya nih. Ada siapa? Ada 2x pangkat 2 ditambah 5x dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, karena ini kita ketemunya juga persamaan kuadrat, maka kita ubah lagi nih ke bentuk faktor seperti ini gitu. Kita siapin dua tempat sama dengan 0. Nah, kalau untuk yang di depannya ada angka, gini caranya. Ini sebenarnya materi SMP ya. Jadi, kalau misalnya kalian lupa, begini caranya gitu maksudnya. Jadi, kalau misalnya di depannya di sini ada koefisien, maka siapin 1 per angkanya berapa nih? Karena angkanya 2, berarti siapin di sini 2. Oke. Kemudian di sini kalau tadi kan di sini x-nya cuma x aja ya, karena di depannya nggak ada koefisien. Karena di sini koefisiennya 2, maka siapin juga 2x. Oke. Kita tahan dulu, kita simpan dulu begini. Sekarang kita cari angkanya nih. Angka yang di sini berapa sih? Gitu. Jadi kalau misalnya ini cari angka, kalau dikali hasilnya adalah 2 kali 3. 2 kali 3 berapa? 2 dikali negatif 3 ya. Berarti negatif 6. Kalau dijumlah hasilnya adalah si 5 gitu. Berapa angkanya? Angkanya berarti kalau 6 itu kan bisa 1 sama 6, bisa juga 2 dikali 3. 1 dikali 6 atau 2 dikali 3 ya kan? Yang paling nyambung sama 5 siapa? Coba kita ambil yang 1 dikali 6. Berarti di sini 1, di sini 6. Kalau misalnya hasil ini nggak sesuai, maka dicoba lagi yang 2 kali 3 ya. Kita coba yang 1 kali 6. Maka supaya jadi positif 5, 1 sama 6-nya siapa yang positif, siapa yang negatif gitu. Ini 1, ini 6, ini 1, ini 6. Maka yang positif siapa atau yang negatif siapa? Karena di sini 5-nya positif, maka si 6 yang positif, ini negatif. Gitu. Kita cek saat negatif 1 dikali 6, negatif 6. Negatif 1 ditambah 6, hasilnya 5. Maka di sini hasil tandanya negatif, di sini positif gitu. Nah, karena di sini ada setengah, cek sama kalian mana yang kedua angkanya itu bisa dibagi 2 gitu. Bisa dibagi 2 yang mana ini? Kan ini 2. Mana nih yang bisa dibagi 2? Ini bisa, ini nggak bisa. Ini bisa dibagi 2 kan? 6 juga bisa dibagi 2 kan? Maka setengahnya dikalikan ke sini. Sehingga yang tidak dibagi setengah kita tulis ulang. 2x dikurangi 1. Kemudian ini 2 dibagi 2 kan 1. Berarti sisanya x ditambah 6 dibagi 2, 3. Gitu. Jadi pemfaktorannya adalah 2x dikurangi 1 dikali dengan x ditambah 3. Kalau misalnya kalian bisa langsung membuat pemfaktorannya seperti ini juga boleh gitu. Maka kita cari nilai x-nya sekarang. 2x dikurangi 1 sama dengan 0. Maka nilai x-nya adalah 1. X-nya 1 per 2 gitu ya. Terus yang ini maka nilai x-nya sama dengan, langsung aja kalau yang ini mah negatif 3 gitu. Oke. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah mana yang lebih kecil nih x-nya? Negatif 3. Tulis negatif 3,1 per 2 gitu. Oke. Selanjutnya di persamaan eksponen yang bentuk kuadrat seperti ini, kita nanti menggunakan bentuk permisalan. Oke. Di sini kita jabarkan dulu nih. Di sini ada 2 pangkat 2x tambah 1 ditambah 2 pangkat x dikurangi 3 sama dengan 0. Kita jabarkan dulu nih yang bentuknya masih seperti ini. Ingat kalau misalnya penjumlahan kan berarti perkalian ya. Perkaliannya gimana? Ini kan ininya 2. Maka 2 pangkat 2x. Nah, pangkat 1-nya ini jadi perkalian dikali 2 pangkat 1. Gitu kan ya? Ditambah 2 pangkat x dikurangi 3 sama dengan
0 gitu. Nah, sampai sini kita ubah ke permisalan gitu. Misal di sini kan ada 2x nih, ya. Misal setiap kita ketemu 2 pangkat x ya, bukan 2x. Setiap kita ketemu 2 pangkat x, maka kita ubah dengan huruf P gitu, ya. Oke, coba di sini. Nah, di sini ada 2 pangkat 2x kan. Nah, ini kan juga 2x kan. Maka penulisannya jadinya di sini ada 2. 2-nya pindah ke depan. 2. Ini ada 2x, kita ganti P. Jadinya 2P. Di sini ada pangkatnya 2. 2 ditambah ini kita ubah jadi P dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, karena kita ketemu lagi sama si bentuk kuadrat, maka kita ubah lagi deh nih. Kita ubah ke bentuk pemfaktoran. Oke, kita cari dulu untuk pemfaktorannya di sini ya. Di sini kan koefisiennya 2, berarti 1/2. Siapin 2 tempat sama dengan 0. Siapin 2P karena di sininya adalah 2P, berarti di sini juga 2P. Oke, berapa kalau dikaliin hasilnya 2 dikali negatif 3? Berapa kalau yang dikali hasilnya 2 dikali negatif 3 itu negatif 6. Kalau dijumlah hasilnya adalah ini koefisiennya 1, berarti di sini 1 gitu ya. Berarti berapa nih kira-kira angkanya? 6 itu adalah 1 kali 6, bisa juga 2 dikali 3 gitu ya. Terus mana yang memungkinkan kalau hasilnya itu bisa 1, yaitu kita ambil yang 2 sama 3. Di sini 2, di sini 3, di sini 2, di sini 3. Sekarang kita hubungkan lagi gimana caranya supaya 2 sama 3 itu hasilnya 1. Berarti salah satunya harus ada yang negatif. Siapa yang negatif? Berarti adalah si 2 ya kan? 2 di sini juga 2. Coba cek, negatif 2 dikali 3 negatif 6, negatif 2 ditambah 3 hasilnya 1, ya kan? Maka di sini kita siapin deh 2 sama 3, negatif 2 positif 3 gitu. Mana yang bisa dibagi sama 2? Di sini kan ada setengah nih, berarti dibagi 2 kan? Mana yang semuanya bisa dibagi 2? Yaitu yang sebelah sini. Kalau yang sebelah sini 3-nya nggak bisa dibagi 2, maka ini yang dibagi 2 gitu. Jadinya dibagi 2 semuanya, jadi tinggal P min 1 gitu ya. P dikurang 1. Terus di sini tulis ulang 2P ditambah 3 sama dengan 0. Oke, kita pindahin ke sini. Ini posisinya boleh yang 2P duluan, 2P tambah 3, atau P dikurangi 1 duluan juga bebas gitu ya. 2P ditambah 3 terus P dikurangi 1, baru deh kita cari nilai X-nya. Ini 2P ditambah 3 sama dengan 0, maka nilai 2P-nya adalah negatif 3, P sama dengan negatif 3/2 gitu. Terus ini berarti P-nya dikurangi 1 sama dengan 0, berarti P-nya sama dengan 1. Oke, kita di sini punya P sama dengan negatif 3/2, P sama dengan 1. Ingat, kan tadi kita permisalan, ya kan? Dimisalkan kalau P itu adalah 2 pangkat X. Kita balikin lagi nih. Yang pertama dulu, ini deh. Kita tulis ini P1, ini P2. P1-nya itu negatif 3/2. Balikin lagi nih P-nya. P itu kan 2 pangkat X. Maka 2 pangkat berapa yang hasilnya 3/2? Berapa? Nggak ada. Berarti ini tidak memenuhi nih. Si ini tidak memenuhi. Sekarang cek yang satunya lagi. P sama dengan 1. Ya. P sama dengan 1, maka balikin nih, P-nya itu kan 2 pangkat X sama dengan 1. 2 pangkat berapa yang hasilnya 1? Oh, ada nih. 2 pangkat berapa yang hasilnya 1, berarti 2-nya pangkat 0 gitu. Maka nilai X-nya sama dengan 0. Ini kan sama ya. Ini 0, ini X sama-sama pangkat gitu. Maka X-nya adalah 0.
maka himpunan penyelesaian yang memenuhi adalah hanya si 0. Seperti itu. Oke? Next, yang nomor 5. Untuk yang nomor 5 sama juga nih. Nanti kita membuat kepermisalan ya. Sekarang sebelum membuat kepermisalan, kita jabarkan dulu masing-masing. Ingat, kalau penjumlahan nanti kita ubah ke bentuk perkalian. Jadi 3 pangkat 2x dikali, ini kan 1 berarti 3 pangkat 1 dikurangi 3 pangkat x dikali 3 pangkat 3 dikurangi 3x yang ini dikurangi 9 sama dengan 0. Nah, sekarang kita ubah, kita misalkan nih. Kita misal. Ini kan di sini ada 3x ya. Karena ada 3x, maka yang kita misalkan itu adalah 3x. Misal 3, setiap kita ketemu 3 pangkat x, bukan 3x, 3 pangkat x sama dengan p, kita ganti sama p. Oke? Di sini ada 3 pangkat x. Terus di sini ada, di sini juga ada. Oke, kita ganti. Nah, ini kan ada bentuk perkaliannya nih ya. Karena ada bentuk perkaliannya, maka nanti hasil si koefisien ini kita simpan di paling depan, gitu ya. Di sini ada 3, maka tulis 3p pangkatnya 2 dikurangi 3 pangkat 3 itu berapa? 3 pangkat 3 itu adalah 27. Ini ada p dikurangi, ini kita ganti dengan p dikurangi 9 sama dengan 0. Maka karena di sini ada negatif 27p dikurangi p, maka kita hitung dulu. Kita sederhanakan, maka jadinya negatif 28p dikurangi 9 sama dengan 0. Kemudian sampai sini seperti tadi kita ubah ke bentuk pemfaktoran ya. Siapin di sini 2 tempat sama dengan 0. Misal nih masih bingung, kita coba lagi deh. Berarti siapin di sini 1/3 karena di sini koefisiennya 3. Kemudian di sini ada 3p, kemudian 3p gitu ya. Terus cek deh sama kita. Kalau angka berapa? Kalau yang dikali itu hasilnya 3 dikali negatif 9. Berarti hasilnya negatif 27. Kemudian kalau dijumlah hasilnya negatif 28. Oke, kita cek 27 itu 1 kali 27. Kemudian 2 nggak bisa, berarti 3 dikali 9 ada lagi? Nggak ada ya. Kemudian mana yang paling nyambung atau berhubungan dengan negatif 28? Kita ambil nih yang ini ya kan. Karena 1 sama 27 itu bisa jadi 28. Nah, sekarang sampai sini kita hubungkan nih gimana caranya supaya 1 sama 27 itu hasilnya negatif 28. Karena hasilnya negatif 28, maka dua-duanya kita kasih negatif di sini. Ini juga negatif sama gitu. Kita cek di sini. Negatif 1 dikali negatif 27 adalah positif 27 ya harusnya. Nah, ini mohon maaf karena ada salah penulisan soal, harusnya di sini adalah positif 9. Maka di sini juga positif 9, positif 9, positif 9. Di sini juga berarti hasilnya berarti ini positif ya. Nah, oke. Berarti betul ya, negatif 1 dikali negatif 27 itu adalah 27. Negatif 1 ditambah negatif 27 adalah negatif 28. Oke, kita taruh di sini negatif 1, terus negatif 27. Mana yang bisa dibagi dengan 3 semuanya? Berarti yang ini ya. Kalau yang di sini negatif 1-nya yang nggak bisa. Maka di sini hasilnya adalah 3p dikurangi 1. Kemudian semuanya dibagi 3. Jadinya p dikurangi 9. Tulis di sini 3p dikurangi 1, kemudian p dikurangi 9. Maka nilai x-nya sama dengan ini 1/3 atau
P yang ini cox. P yang ini sama dengan 9. Ini P ya. Oke, karena kita udah punya P, kita balikan lagi ke permisalannya. Permisalannya tadi itu apa? Permisalannya adalah, nah, setiap P itu adalah 3 pangkat X. Oke, kita taruh sini. Ada P yang pertama sama dengan 1/3. Maka kita balikin lagi, 3 pangkat X sama dengan 1/3 gitu. Ingat, kita ke atas ini nilai 1/3-nya sama dengan 3 pangkat negatif 1, gitu kan ya bentuknya. Maka nilai X-nya sama dengan negatif 1. Kemudian yang satunya lagi, P sama dengan 9, maka 3x, 3 pangkat X, 9 itu 3 pangkat 2. Maka nilai X-nya sama dengan 2. Maka, himpunan penyelesaiannya sama dengan ada negatif 1,2. Oke, selesai sampai sini. Gimana? Bisa ya untuk persamaan eksponen yang part kedua? Kalau misalnya masih bingung, silahkan diputar lagi videonya atau bisa kalian bertanya di kolom komentar. Oke? Sampai bertemu kembali di pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.